warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julfa, mahasiswa Universitas Muslim Maros, Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Jurusan saya Pendidikan Fisika. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di pagi hari yang cerah ini. Tak lupa pula kita kirimkan SMS, salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sejarah Penciptaan Bumi dan Teori Tektonik Lempeng. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan satu persatu, dan yang pertama saya jelaskan yaitu sejarah penciptaan bumi. Sejarah penciptaan bumi memiliki 5 teori, yaitu 1. Teori nebula. Berdasarkan teori nebula, diprakarsai oleh 3 ilmuwan barat, yaitu 1. Immanuel Kant, guru besar untuk logika dan metafisika. Yang kedua, Pierre Marquis de Laplace, yaitu seorang ahli matematika dan astronomi Prancis. Dan yang ketiga, Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz adalah fisikawan Jerman yang banyak memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan modern. Dia juga dikenal akan sumbangsinya mengenai konservasi energi. Teori nebula beranggapan bahwa terdapat sebuah bintang yang berbentuk kabut raksasa dengan suhu yang tidak terlalu panas karena penyebaran yang sangat terpencar. Bintang tersebut juga memiliki garis tengah 2 bilion mil dan berada dalam kondisi berputar. Gerakan tersebut menyebabkan bintang yang berbentuk kabut raksasa secara terus-menerus akan kehilangan daya dan energinya menggerut. Akibatnya, perputaran bintang kabut akan semakin cepat dan membentuk pemadatan pada pusat lingkaran, yang kemudian membentuk matahari. Pada saat yang bersamaan, materi lain pun berbentuk menjadi massa yang lebih kecil dengan ukuran yang lebih kecil dibanding matahari yang disebut sebagai planet, bergerak mengelilingi matahari. Kemudian materi tersebut tumbuh semakin besar dan terus melakukan gerakan secara teratur mengelilingi matahari dalam satu orbit yang tetap membentuk susunan keluarga matahari. Yang kedua, teori planetisima. Karena masih terdapatnya kelemahan teori penciptaan tata surya dan bumi yang dikemukakan oleh teori nebula, diantaranya menurut James Clerk Maxwell dan Sir James Jeans menunjukkan bahwa massa bahan dan dalam gelang-gelang tidak cukup untuk menghasilkan tarikan gravitasi bumi sehingga memadat hingga menjadi planet. Berangkat dari hal tersebut, teori planetisimal yang dicetuskan oleh Thomas C. Chamberlain, seorang geolog, dan Forrest R. Moulton, seorang astronom dari Universitas Chicago. Menurut teori planetisima, tata surya tercipta dari adanya bahan-bahan padat kecil yang mengelilingi inti yang berwujud gas dan suhu tinggi. Gabungan dari bahan-bahan pada kecil ini kemudian membentuk planet-planet, sedangkan inti massa yang bersifat gas dan bersuhu tinggi membentuk matahari. Yang ketiga, yaitu teori pasang surut. Menurut
kita. Adapun planet-planet dan anggota lainnya terbentuk karena adanya bagian dari matahari yang tertarik dan terlepas oleh adanya pengaruh gravitasi bintang yang melintas ke dekat bumi. Lalu, karena pengaruh gaya gravitasi, sebagian massa matahari tertarik ke arah bintang sehingga membentuk seperti cerutu panjang pada bagian tengah cerutu besar, sedangkan bagian ujung dan pangkalnya kecil. Setelah bintang tersebut semakin menjauh, cerutu terus berputar, mengelilingi matahari. Lama-kelamaan, cerutu tersebut mendingin dan membentuk gumpalan gas di sekitar matahari yang disebut adalah planet. Sedangkan matahari awal tetap menjadi matahari. Yang keempat, yaitu teori kondensasi. Teori kondensasi dikemukakan oleh astronom Belanda J.P. Kuiper 1905 sampai 1973 pada tahun 1950. Teori kondensasi menjelaskan bahwa sistem tata surya itu ternyata pada mulanya berupa bola kabut raksasa terdiri dari gas, es, dan debu. Selanjutnya, bagian yang ringan terlempar keluar akibat adanya rotasi dan bagian yang besar atau bagian yang berat berkumpul pada titik pusat. Dan pada akhirnya, bola kabut tersebut membentuk sebuah cakram dengan kecepatan perputaran dari suhu yang semakin bertambah. Akibatnya, cakram yang berbentuk kembali menjadi bola gas dan akhirnya menjadi atau membentuk matahari. Bagian tepi cakram yang berupa gas dan debu mulai bertarikan dan membentuk suatu gumpalan. Selanjutnya, gumpalan tersebut terlepas dari matahari dan menyebar ke sekitarnya. Gumpalan-gumpalan itu disebut protoplanet. Protoplanet lambat laun makin dingin dan padat sehingga membentuk planet. Protoplanet tetap berotasi di orbitnya, dan sambil berotasi dia juga berevolusi mengelilingi matahari. Dan yang terakhir atau yang kelima, yaitu teori bintang kembar. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronom Inggris yang bernama R.A. Lyttelton sekitaran tahun 1990-an. Penemu yang kedua adalah Fritz Hoyle dan dicetuskan pada tahun 1956. Menurut teori bintang kembar, dahulunya tata surya adalah dua bintang dengan ukuran yang hampir sama dengan jarak yang berdekatan. Salah satu dari bintang tersebut meledak dan meninggalkan serpihan-serpihan kecil. Serpihan-serpihan tersebut terperangkap oleh gaya gravitasi bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilinginya. Seiring waktu, serpihan-serpihan tersebut mendingin dan menjadi planet baru. Nah, itulah tadi sejarah penciptaan bumi. Sejarah penciptaan bumi yang saya tahu ada 5 teori, dan 5 teori ini saya juga cari-cari di Google pastinya. Nah, itulah tadi sejarah penciptaan bumi. Sekarang kita beralih ke materi yang kedua, yaitu teori lempeng tektonik.
Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih itu lempeng tektonik. Kita akan menjelaskan lempeng-lempeng tektonik. Lempeng-lempeng tektonik adalah bagian kerak bumi yang di bawahnya disokong oleh magma. Lempeng ini berada di wilayah dasar gunung. Di gunung api, biasa kan dengar gunung berapi. Nah, oke, kita lanjut saja. Ketika lempeng ini bergerak naik, turun, dan bergeser, gerakannya akan mengakibatkan perubahan pada bentuk kulit bumi. Perubahan bentuk serta pergerakan yang terjadi ini disebut gempa bumi, guys. Nah, lantas kenapa lempeng ini dapat bergerak? Coba cari tahu. Nah, langsung saja saya jelaskan. Sebab ada yang menggerakkannya, yakni tenaga lempeng. Tenaga ini mendorong lempeng-lempeng untuk bergerak bebas sehingga terjadi tumbukan, gesekan atau pemisahan lempeng. Kita bisa memahami deskripsi pergerakan melalui teori lempeng tektonik. Batas-batas lempeng pada dasarnya ada 3. Masing-masing bisa dikelompokkan berdasarkan jenis pergerakannya. Adapun batas-batas lempeng tersebut meliputi yaitu 1. Batas-batas diperjelas, yakni tempat lempeng-lempeng bergerak saling menjauh sehingga mengakibatkan naiknya material dan mantel bumi dan membentuk lantai samudra yang kuat. Yang kedua, batas-batas konvergen, yakni tempat lempeng-lempeng yang bergerak saling mendekati sehingga mengakibatkan salah satu lempengnya masuk ke dalam mantel bumi dan berada di bawah lempeng lainnya. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, batas-batas bertahan transport, yakni tempat lempeng-lempeng yang bergerak saling bergesekan tanpa mengakibatkan penghancuran pada lapisan litosfer. Nah, itulah tadi 3 batas-batas lempeng. Sekarang kita beralih ke jenis-jenis lempeng. Lempeng bumi dapat dikelompokkan dalam dua bentuk, yaitu lempeng samudra dan lempeng benua. Pembagian kedua lempeng ini berdasarkan pada ciri-ciri masing-masing lempeng loh. Nah, selain itu, bumi yang terdiri dari 2 bagian, yaitu daratan dan lautan, juga menjadi penanda bahwa masing-masing lempeng sebetulnya mewakili karakteristik bumi itu sendiri. Lempeng samudra juga disebut sebagai gerak samudra atau sima. Lempeng samudra ini berada di bawah laut, terdiri dari silikon dan magnesium dengan ketebalan antara 5 hingga 100 km. Lempeng samudra sifatnya lebih padat karena memiliki jumlah silikon yang banyak. Kepadatan kerak samudra ini terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan silikon. Yang kedua, lempeng benua juga disebut sebagai kerak benua atau sial. Lempeng benua tersebut terdiri dari silikon dan aluminium dan memiliki ketebalan sekitar 30 sampai 50 km. Kerak benua memiliki jumlah silikon yang lebih sedikit. Bagian ini lebih banyak mempunyai materi berat. Sifatnya yang padat membuat lempeng benua bisa digunakan sebagai tempat tinggal manusia, apalagi tempatnya berada di atas permukaan laut.
seperti pulau misalnya. Beberapa daerah juga ada yang memiliki dua jenis lempeng ini sekaligus. Wilayah yang memiliki lempeng samudra dan lempeng benua bersamaan adalah lempeng Afrika. Pada lempeng Afrika terdapat bagian benua Afrika dan samudra Antartika hingga samudra Hindia yang masih merupakan satu lempeng. Nah, itulah tadi jenis-jenis lempeng. Sekarang kita beralih ke mekanisme pergerakan. Pergerakan lempeng dipercaya dapat terjadi karena adanya panas bumi yang tidak merata. Ketika panas berbeda-beda, maka akan terjadi tingkat konveksi yang besar. Pengaruh lain juga disebabkan oleh usia lempeng. Lempeng samudra dapat mengalami penuaan sehingga lempeng tersebut mengalami pendinginan. Ketika lempeng mengalami pendinginan, lempeng akan semakin padat. Pada kondisi ini, lempeng akan menghujam dan masuk ke dalam selimut bumi. Kondisi ini mengakibatkan bagian belakang litosfer mengalami tarikan. Nah, kemudian adanya tekanan di bawah mengakibatkan atmosfer akan bergerak naik. Gerakan pada lempeng bumi dapat disebabkan oleh 3 hal, yakni 1. Gaya gesek, yang kedua gaya gravitas, dan yang ketiga gaya dari luar bumi. Jadi, gaya gesek dapat dibedakan menjadi 2, yakni basale dan fluksion. Adapun yang dimaksud basale merupakan adanya pergerakan yang dikarenakan adanya gesekan antara atmosfer dan litosfer. Jadi, fluksion sendiri adalah tarikan yang terjadi pada lempeng ketika sebuah lempeng menghujam dan masuk ke dalam selimut bumi. Nah, yang kedua, gaya gravitas. Gaya gravitas merupakan gaya yang menarik ke dalam bumi. Adanya gravitas terjadi karena adanya lempeng yang mempunyai kepadatan lebih berat. Karena adanya lempeng tersebut tertarik ke dalam selimut bumi. Proses tertariknya lempeng ke dalam selimut bumi disebut sebagai runtuhan. Kondisi ini juga bisa terjadi akibat pembengkakan lempeng, sehingga membuat lempeng menjadi berat. Nah, gaya yang ketiga itu gaya dari luar. Gaya dari luar merupakan gaya yang asalnya dari luar bumi. Salah satunya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi, misalnya satu nih, gaya gravitasi bulan. Gaya gravitasi bulan terjadi karena rotasi bumi di bawah bulan, sehingga menarik permukaan bumi ke atas. Proses ini serupa dengan proses terjadinya pasang. Hanya saja pengaruh dari gravitasi bulan seperti ini bisa dibilang sangat kecil. Nah, itulah tadi gaya gerakan lempeng. Sekarang kita beralih ke pembagian lempeng. Pembagian lempeng bumi memiliki 7 lempeng besar dan banyak lempeng kecil. Lempeng-lempeng kecil sendiri terjadi akibat adanya perpecahan dari lempeng-lempeng besar. Adapun lempeng-lempeng besar meliputi 1. Lempeng benua Afrika, meliputi Afrika. Yang kedua, lempeng benua Amerika Selatan, yaitu meliputi Amerika Selatan. Yang ketiga, lempeng benua Amerika Utara, meliputi Amerika Utara dan Siberia. Yang keempat, yaitu lempeng benua Antartika, meliputi Antartika. Yang kelima, lempeng benua Australia, meliputi Australia.
Australia hingga India. Yang keenam, lempeng benua Eurasia meliputi Asia dan Eropa. Yang ketujuh, lempeng Samudra Pasifik meliputi Samudra Pasifik. Nah, itulah tadi rupanya lempeng ada 7. Sekarang kita beralih ke penjelasan lempeng-lempeng. Nah, di sini saya akan menjelaskan negara Indonesia sendiri termasuk dalam negara yang rawan bencana alam akibat posisi geografisnya. Karena Indonesia berada pada wilayah yang dikeliling banyak lempeng, meliputi lempeng Indonesia, Australia, dan lempeng Eurasia. Lempeng yang berada di Indonesia ini memiliki sifat konvergen. Akibatnya, lempeng Indo-Australia masuk ke bawah lempeng Eurasia. Pada Indonesia bagian timur juga terdapat 3 lempeng sekaligus, yakni lempeng Filipina, lempeng Pasifik, dan yang terakhir lempeng Indo-Australia. Karena keberadaannya yang dikelilingi oleh lempeng inilah, Indonesia rawan terhadap bencana alam, gempa bumi, juga gunung meletus. Nah, itulah tadi yang saya jelaskan 2 materi saya. Jika ada keliruan, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Semoga materi yang saya jelaskan ini bermanfaat baik untuk saya sendiri maupun orang lain. Amin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.